Dulu bilangnya pas mau jadi presiden tuh kedaulatan milik rakyat. Memimpin hanya untuk rakyat. Semuanya hanya untuk rakyat. Tapi pas dikritik jawabannya ndasmu. Bisanya cuman jelek-jelekin Indonesia doang. Nih, aku bikin video yang nggak jelek-jelekin deh. Sekarang aku kasih tahu data Indonesia itu sebenarnya pemain dunia di dunia tambang, di natural resources. Untuk produksi emas, Indonesia itu nomor 6 di dunia. Untuk produksi batu bara, Indonesia itu nomor 3 di dunia. Dan untuk produksi nikel itu untuk baterai, Indonesia nomor 1 di dunia. Bayangkan teman-teman semua, kalian udah bayar pajak, kalian udah bayar apapun yang diwajibkan oleh negara ini. Tiba-tiba ya, kabinetnya, kemudian pemerintahannya, dan salah satu menterinya hari ini bilang bahwa kalian itu ya sebagai masyarakat tanam cabai aja antisipasi harga naik saat Ramadan. Itu kayak merendahkan posisi beliau sebagai Mendagri. Harusnya kan kocak gitu. Harusnya mikirnya bukan itu gitu loh. Dulu bilangnya pas mau jadi presiden tuh kedaulatan milik rakyat. Memimpin hanya untuk rakyat. Semuanya hanya untuk rakyat. Tapi pas dikritik jawabannya ndasmu. Ada lagi satunya dikritik pala lu PA. Aduh. Yang omong-omong siapa sih sebenarnya? Lo sebel gak sih dan pernah wondering gak kenapa kekuasaan itu hobi banget tone deaf? Ketua Prabowo Mania bilang kalau mau kabur, kabur aja. Jokowi bilang kita belum move on dari pilpres. Prabowo bilang kita endasmu. Ada teori yang bisa menjelaskan ke tone deafan ini dan inilah pentingnya kenapa kita terus bersuara. Namanya teori spiral of silence. Teori ini bilang kritik publik itu sebisa mungkin dibuat oleh kekuasaan menjadi seakan-akan minoritas. Jadi seakan-akan orang yang mengkritik itu yang bilang kabur misalnya itu dikit. Dan karena dikit, dia harus dihujat dan membuat orang-orang yang mengkritik jadi pada malas, pada ketakutan, sehingga lama-lama redam, lama-lama hilang. Itu namanya spiral of silence theory. Jadi bullshit sebenarnya kalau ada yang bilang pemerintah tuh nggak dengar suara kita. Mereka dengar kok. Terbukti beberapa kali Jokowi itu membatalkan kebijakannya, Prabowo batalkan kebijakannya, PPN, efisiensi pendidikan, gas LPG. Karena apa tapi? Ya karena viral. Karena orang-orang udah jadi mayoritas. Kritiknya udah nggak lagi terlihat kecil, nggak lagi terlihat minoritas. Lagian, tagar kabur aja dulu itu bukan datang tiba-tiba karena masyarakat pada penakut, pada pengecut, ada masalah malah kabur. Bukan. Itu bentuk publik itu udah frustasi. Kritik kita nggak didengar, malah diredam, malah direpresi. Kelas menengah itu dibunuh. Belum lagi kita cuma dianggap komoditas, dikasih bansos dan sebagainya. Undang-undang bermasalah dibuat secara cepat, pendidikan nggak diperhatiin, kesehatan dipangkas. Siapa yang nggak mau kabur kalau begini? Ngomong-ngomong soal kabur aja dulu. Lagian Prabowo itu, Pak Wamenaker, Bapak Ketua Prabowo Mania, yang duluan loh nunjukin kalau ada masalah kabur aja dulu dengan kabur ke Yordania. Jadi Bapak Wamenaker ini lagi nyindir Prabowo kah? Gue yakin Prabowo itu tahu banyak menteri bermasalah di kabinetnya. Tapi gue juga yakin Prabowo itu nggak mungkin mereshuffle nama-nama tersebut. Dan ini alasan kenapa lo jangan berharap. Dan Prabowo itu nggak mungkin mereshuffle nama-nama bermasalah. Bahlil, Budiari, dan lain sebagainya. Jawabannya cuma satu. Karena Prabowo perlu menjaga kekuasaannya. Di dalam buku The Logics of Political Survival dikatakan, seorang presiden itu cenderung akan mempertahankan menteri-menteri bermasalah selama dia bisa membawa satu stabilitas, kedua kekuatan politik. Kasarnya ngamanin kabinet lah. Problemnya, nama-nama bermasalah dari kabinet Prabowo itu punya influence politik yang kuat loh. Satu, misalnya Bahlil. Dia memang nyebelin, mulai dari gas LPG dan dia nggak sama sekali empati. Udah gitu soal korupsi iup tambang, sampai gelar akademik palsu, banyak sekali masalahnya. PR-nya, Bahlil ini adalah ketua umum Golkar, partai pemenang pemilu legislatif kedua di periode ini. Dan dia punya koneksi dekat dengan Joko Widodo. Gak mungkin Prabowo pengen musuhin Golkar, kecuali Bahlilnya diturunin dari ketum Golkar. Dua, Budiari. Walaupun dia nggak punya kompetensi, cuma ngurus projo, ada dalam pusaran judi online, nggak mungkin di-reshuffle. Kemarin aja dia ngadu ke Jokowi. Di Solo dia ngadu supaya nggak di-reshuffle, minta tolong. Dan Prabowo sampai sekarang masih mesra sama Jokowi.
Jadi jangan berharap Prabowo akan mereshuffle nama-nama yang dikirim oleh Jokowi. Belum lagi Menteri Perikanan Kelautan, kader PAN tuh. Belum lagi Zulhas, ya kan? Erlangga yang juga punya dugaan korupsi dan lain sebagainya. Nggak mungkin di reshuffle, mereka semua punya influence besar dalam politik. Paling banter Prabowo cuma berani reshuffle Natalius Pigai. Itu juga karena non-partai. Prabowo sadar, dia perlu orang kuat di kiri dan kanan dia. Dengan begitu, DPR bisa ngikut apa kata Prabowo. Undang-undang apapun akan dibuat, aparat dikuasai, media dikuasai. Dan harapannya pasti Prabowo pengennya nyalon dan menang lagi. Pak Prabowo, kalau mau reshuffle, dia reshuffle aja langsung. Jangan malah jadi jargon. Harus walk the talk. Kan Pak Prabowo nggak suka orang ngomong-omon. Masa sekarang jadi omon-omon doang sih? Bisanya cuman jelek-jelekin Indonesia doang. Nih, aku bikin video yang nggak jelek-jelekin deh. Sekarang aku kasih tahu data Indonesia itu sebenarnya pemain dunia di dunia tambang, di natural resources. Untuk produksi emas, Indonesia itu nomor 6 di dunia. Untuk produksi batu bara, Indonesia itu nomor 3 di dunia. Dan untuk produksi nikel itu untuk baterai, Indonesia nomor 1 di dunia. Dan kita saingannya itu bukan sama negara ecek-ecek. Kita saingannya itu sama Cina, sama US, Australia. Bahkan Kanada sendiri pun nggak bisa menyamai produksi hasil tambang Indonesia. Ada sumbernya dan sumbernya terbuka. Mau tahu siapa yang nulis website ini? Ya, yang nulis website ini adalah pemerintah Kanadanya sendiri. Fakta mengenai natural resources di Kanada. Mereka sendiri yang menyebutkan bahwa Indonesia itu first atau top player untuk natural resources. Dan sekarang setelah aku kasih fakta kayak gini, kalian akan mempertanyakan, kok negaranya masih gini-gini aja ya? Tanyakan sendiri ke diri kalian sendiri, kenapa kok bisa kayak gitu? Banyak yang komen kalau skor 11 dari 100 yang dikasih Anies waktu debat ketiga ke Pak Prabowo itu terlalu tinggi. Apalagi ketika melihat hasil kinerjanya selama 100 hari terakhir ini, kayaknya lebih kecil dari 11 dari 100 gitu. Cuman, aku mau ngasih highlight aja sih. Orang-orang dulu tuh sering banget ngatain kalau ketika Anies ngasih 11 dari 100 itu bentuk ketidakberadaban, gak punya etika gitu. Makanya ketika Pak Prabowo ngomong dasmu, pendukung-pendukung mereka atau buzzer-buzzernya itu bales dengan, loh itu Anies kemarin juga gak beretika, ngasih 11 dari 100. Aku gak ngerti cara pandang mereka gimana. 11 dari 100 tuh bukan nyerang ke personal, itu menilai kinerja. Dan kinerja itu tuh kinerja yang terukur dari KPI yang ada. Anies sudah menghadirkan data kuantitatif, kita punya parameter seperti apa sih kinerja yang layak sebagai seorang menhan, dan Pak Prabowo banyak yang tidak menuntaskan KPI itu. Bahkan sampai ada data pertahanan yang jebol, kemudian keamanan digital rakyat dan segala macam, data-data bocor gitu. Sekali lagi, walaupun ini udah 1 tahun lebih yang lalu ya, soal 11 dari 100, tapi sampai sekarang masih sering dimention banyak orang. Dan mungkin masih mengendap di pikiran beliau juga. Ya Anies lives rent free in his mind gitu. Cuman mau ngingetin aja ke semua orang bahwa 11 dari 100 itu bukan penilaian personal. Itu adalah penilaian kinerja. Jadi kalau orang nggak setuju, ya silakan bandingkan aja KPI-nya mana yang berhasil dan yang tidak berhasil. Sesederhana itu. Prabowo minta tak dicalonkan lagi pada 2029 jika program tak berhasil. Menurut kalian ada yang berhasil nggak sih guys programnya dia? Pas kampanye kemarin, katanya dia mau membangun 300 fakultas kedokteran. Terus dia katanya mau menciptakan 19 lapangan pekerjaan. Terus dia mau menciptakan kesehatan, pendidikan, semuanya gratis. Ada nggak guys yang tercapai? Yang ada baru 100 hari kerjanya dia aja udah amburadul banget. Dari kebijakan gas LPG, terus sekarang harganya malah masuk 30.000 gitu. Terus sampai nyari susah, harus antri-antri, terus dia pura-pura jadi pahlawan kesiangan. Padahal bisa aja itu siasatnya dia dari awal. 300 fakultas kedokteran, kesehatan, pendidikan gratis, 19 lapangan pekerjaan. Justru gara-gara efisiensi program makan siang gratis bikin orang kehilangan pekerjaan. 100 hari kerjanya dia bukan menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan, justru banyak yang kena pemutusan hubungan kerja. Terus giliran di komen koalisi gemuk, gembrot kayak badannya dia, malah dia ngomong saya nggak peduli. Aura otoriternya kelihatan banget, gila nggak sih? Gue tuh di sini jadi nebak gitu ya. Kenapa dia tiba-tiba ngomong hidup Jokowi? Kalau nggak ada Jokowi dia nggak akan menang. Berarti dia bener dong, dia bonekanya si Pinocchio dong.
Terus kalau gue lihat-lihat nih ya, kenapa dia ngangkat staf sus kayak Deddy Corbuzier, Ralinsa yang followernya banyak dan bisa nge-infoin orang banyak. Karena ini buat persiapan 2029. Sebenarnya nih nggak ada yang maksa dia buat maju lagi, tapi emang dia tuh pengen jadi presiden lagi gitu. Padahal udah tua, udah lansia gitu, waktunya istirahat, tapi masih pengen berkuasa. Ini tuh pengangkatan staf sus sih, kalau kata gue ini adalah salah satu agendanya dia di 2029, biar staf sus ini kayak Deddy Corbuzier, Ralinsa dan yang lain-lain ini ngebantuin dia buat kampanye. Oh, ini dicicil dari sekarang mereka jadi staf sus dan mungkin bakal beberapa lagi dijadiin staf sus buat kampanye dia di 2029 membodohi rakyat Indonesia. Dari sekarang aja udah amburadul nih dia bikin negara. Gimana 5 tahun ke depan? Kayaknya bukan menuju Indonesia emas sih, menuju Indonesia cemas. Kata Jokowi, saking kuatnya Prabowo, nggak ada yang berani mengkritiknya. Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat yang kuatnya. Sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Ya. Omongan ini langsung disambut oleh demo mahasiswa di berbagai kota besar dengan tema Aksi Indonesia Gelap. Inti dari aksi ini teman-teman adalah mengkritik kebijakan Prabowo soal efisiensi anggaran yang tidak berpihak kepada dunia pendidikan, makan siang bergaji gratis, meminta pemerintah membayar tunjangan dosen, dan menolak izin kampus untuk mengelola tambang. Saya sampaikan kepada Pak Mulyono bahwa di dunia ini tidak satupun presiden yang kuat ketika dia berbuat zalim kepada rakyatnya. Orde baru, orde lama, tumbang. Presiden Suriah kabur. Husni Mubarak di Mesir juga ditumbangkan. Sekarang rakyat menuntut Mulyono untuk diadili. Kita lihat saja nanti. Coba kalian lihat video ini. Urusan anak itu sebetulnya urusan orang tuanya. Urusan negara bukan ngurusin makan anak, tapi ngurusin orang tuanya bisa kerja mendapatkan penghasilan yang layak. Saya sangat sependapat dengan Bapak ini. Menurut saya, pemerintahan Prabowo Gibran tidak perlu turun tangan langsung memberikan kepada anak sekolah makanan bergizi gratis. Pemerintah hanya perlu mensejahterakan seluruh orang tua anak-anak sekolah ini. Karena ketika mereka sejahtera, makanan bergizi itu akan diberikan langsung oleh orang tua anak sekolah ini masing-masing. Jadi pemerintah tidak perlu turun tangan langsung. Pemerintah hanya perlu memperluas lapangan pekerjaan dan mempermudah syarat-syarat untuk masuk kerja. Syarat-syarat untuk masuk atau syarat-syarat penerimaan kerja. Dan pemerintah juga harus membantu modal untuk UMKM, nelayan, dan petani. Dan kata kunci dari semua masalah itu cuma satu, yaitu mempermudah. Pemerintah harus mempermudah segala urusan masyarakat. Segala urusan rakyat harus pemerintah permudah. Jangan dipersulit. Menurut saya itu yang harus dilakukan pemerintah. Bagaimana menurut kalian, guys? Bayangkan teman-teman semua, kalian udah bayar pajak, kalian udah bayar apapun yang diwajibkan oleh negara ini. Tiba-tiba ya, kabinetnya, kemudian pemerintahannya, dan salah satu menterinya hari ini bilang bahwa kalian itu ya sebagai masyarakat tanam cabai aja antisipasi harga naik saat Ramadan. Itu kayak merendahkan posisi beliau sebagai Mendagri. Harusnya kan kocak gitu. Harusnya mikirnya bukan itu gitu loh. Mikirnya itu bukan tataran yang itu tuh solusi-solusi warung kopi. Warung kopi, Pak. Emang nanam cabai juga langsung tumbuh itu cabainya. Ini udah hari keberapa menjelang puasa juga. Aduh. Tolonglah kualitas Mendagri, kualitas menteri-menteri di kabinetnya Prabowo Gibran ini tolong di-upgrade gitu lah. Dan jangan salahkan kalau kemudian ada wacana dan narasi Indonesia gelap. Kabur aja dulu. Ya karena kalian ini nggak becus ngurus negara. Aduh Pak Jokowi, udah deh Pak, stop cawe-cawenya. Sampai bilang katanya nggak ada yang berani kritik Pak Prabowo. Faktanya mahasiswa dan buruh tuh masih ada Pak yang turun ke jalan buat demo. Ya di luar daripada ada isu yang katanya ada yang mengendalikan atau enggak, tetap aja Pak. Ini kan membantah statement dari Pak Jokowi yang bilang nggak ada yang berani kritik Pak Prabowo. Lagian dikurang-kurangin lah Pak pernyataan-pernyataan yang kontroversial kayak gitu. Bapak kan udah jadi presiden. Takutnya yang kena imbas ya pemerintah Pak Prabowo lagi, di demo lagi aja Pak. Terus lagian Pak Prabowo juga nih pakai bilang hidup Jokowi, hidup Jokowi. Ya saya tahu Pak, Bapak tuh deket, Bapak tuh akrab. Terus juga Bapak tuh merasa punya utang budi lah sama Pak Jokowi. Tapi ya nggak harus di depan publik juga Pak. Biar apa sih Pak Presiden? Ya biarlah keromatisan kalian berdua tuh cukup kalian yang tahu sama kabinet-kabinet kalian itu. Jangan malah ditebar ke publik. Publik jadi enek gitu Pak. Lagian ini udah bukan masa kampanye. Udah nggak namanya puji-puji satu sama lain. Udah cukup. Sekarang mendingan fokus kerja aja Bapak Presiden dan juga para kabinetnya. Terus juga Pak Jokowi, udahlah Pak, nggak usah banyak ikut campur sama pemerintahan sekarang. Lagian kan udah ada anaknya juga yang ikut campur langsung
Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Heru MK. Ya, kita sudah lihat teman-teman komentar dan kritik para netizen teman-teman. Ya, ada beberapa poin yang saya ambil dari kritikan para netizen teman-teman. Pada intinya Prabowo ini ingin menjaga kekuasaannya. Makanya Pak Prabowo tidak berani mereshuffle kabinet atau menteri-menterinya yang bermasalah, terutama Bahlil yang kemarin sudah membuat gas LPG 3 kg ini langka dan menimbulkan korban jiwa teman-teman. Dan yang kedua, Indonesia ini kaya akan sumber daya alam teman-teman. Dari mulai emas, kita ini nomor 6 di dunia, batu bara kita ini nomor 3 di dunia, dan nikel nomor 1 di dunia. Tapi mana kenyataannya? Rakyat Indonesia tidak menikmati akan kekayaan alam tersebut teman-teman. Yang ketiga, Menteri Mendagri Tito yang berucap masyarakat dihimbau untuk menanam cabai antisipasi harga naik di bulan Ramadan. Ini menteri kok seperti ini gitu loh logikanya atau cara berpikirnya gitu loh. Masa sih masyarakat yang harus berusaha akan imbas kenaikan harga bahan pokok di bulan Ramadan nanti? Ini kan mengkonfirmasi bahwa beliau ini nggak bisa kerja untuk negara, untuk masyarakat. Yang harusnya berusaha ya mereka, gimana menstabilkan harga-harga bahan pokok di bulan Ramadan nanti. Kok berucap seperti ini gitu? Aduh. Dan yang keempat, sebenarnya pemerintah ini gak perlu harus memberikan makan bergizi gratis, apalah segala macam. Cukup sejahterakan saja kedua orang tua siswa atau wali murid. Dengan orang tua atau keluarga mereka sejahtera, masyarakat dan anak-anaknya akan mendapatkan makan bergizi gratis. Yakni berikan lowongan pekerjaan yang layak, gaji yang layak, persyaratan yang gak tetek bengek yang melibatkan rakyat, dan permudah persoalan yang berurusan dengan hajat rakyat banyak. Udah cukup itu, semuanya akan sejahtera kok. Dan satu komentar saya untuk Pak Prabowo, mana macan Asia Bapak Pak yang janji akan memberantas korupsi? Ini salah satu elemen lagi yang membuat Indonesia ini bangkrut teman-teman. Para koruptor yang ada di lingkaran Bapak, mana nih macan Asia Pak? Ini enggak nih Pak Prabowo menindas para koruptor yang ada di lingkaran Bapak Pak? Jangan Bapak berucap akan mengejar koruptor ke Antartika sebelum menjadi presiden. Hello Pak, sekarang Bapak ini sudah menjadi presiden, masih ya sekarang Bapak bilang kalau ada yang koruptor sudah menyolong uang rakyat, kembalikanlah. Mana ada sih Pak koruptor yang mau ngaku Pak? Mana ada Pak? Nggak ada Pak. Ya teman-teman, gimana menurut pandangan kalian? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral, assalamualaikum.